Baik, sudah nampak di layar? Ya, sudah Pak Pendeta. Baik. Selamat sore sekali lagi dan selamat hari Sabat. Kita bersyukur sore hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh mendengarkan satu pekabaran firman Tuhan secara khusus untuk anak-anakku orang muda ya. Dan pada sore hari ini pekabaran yang akan saya sampaikan berjudul Terseret Arus Pergaulan Zaman Now. Nah, tentu kita semua tahu apa artinya zaman now. Ya, ini sudah satu hal yang bisa dikatakan seringkali dibicarakan oleh anak-anak muda sekarang, apalagi di zaman teknologi ini ya. Anak-anak muda sudah sangat luar biasa memiliki begitu banyak bahasa-bahasa yang saya sendiri kadang bingung apa nih bahasa-bahasa anak muda sekarang ya. Mulai dari kata-kata lebay, mager dan lain sebagainya ya. Tapi saya percaya bahwa anak-anak muda ini masih tetap di koridor yang benar. Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang hal-hal yang bisa dikatakan penyimpangan yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang muda. Saya berharap ini tidak terjadi di dalam gereja kita. Di screen Bapak Ibu atau saudara-saudaraku orang-orang muda, coba perhatikan di situ ya. Tentu pernah melihat ungkapan seperti ini ya. Kalau sekarang ini banyak yang namanya uh, belanja online ya, belanja online ya, saya sendiri tidak begitu paham bagaimana cara belanja secara online ya. Mungkin anak-anakku orang muda ini paling paham ya seperti apa, apalagi kalau dilihat di media sosial, baju-baju yang keren ya. Diceritakan di sini ada dua orang sahabat yang bisa dikatakan mencari baju-baju keren. Aduh, Bok, keren banget nih baju katanya. Shopping cari model baju yang kayak gini pasti keren abis. Kata Sasa suatu hari ketika melihat sebuah model baju yang terbaru. Sel, kamu mau pakai baju kayak gituan yang sekedar memenuhi syarat BMR katanya. Busana minimum regional. Wah, luar biasa. Maksudnya yang penting ketutup aja. Malulah masa kelihatan kusernya kayak Britney Spears katanya, kata Donna. Ini percakapan yang terjadi antar dua orang muda ya. Kamu tuh ya sukanya usil dah. EGP orang mau bilang apa, yang penting kan aku suka. Lagian heran deh, zaman kayak gini masih ada aja orang kolot kayak kamu katanya. Model baju gini kan lagi ngetrel, gaul gitu loh katanya. Jadi anak-anak kurang muda sekarang ini yang namanya pergaulan itu identik dengan ya baju-baju yang keren. Ya, seperti apa baju-baju yang keren itu ya menurut orang-orang muda, nanti kita akan bahas ya. Ada banyak orang yang menyebutkan bahwa ukuran keren itu atau ukuran gaul itu diartikan harus mengikuti arus zaman atau mengikuti tren. Gaul identik dengan tindik giwang di alis, lalu hidung, lidah hingga pusar. Saya pernah lihat di sebuah tayangan berita ya, ada orang yang ditindik giwang itu di seluruh mukanya sampai tidak ada tempat lagi, tidak tahu apa, tidak sakit ya, ditindik giwang lagi ya. Jadi semua mukanya itu penuh dengan giwang ya. Lalu gaul itu juga berarti harus berpakaian ketat, terbuka dan seksi ya. Lalu kalau cewek, kalau laki-laki tatoan itu biasa ya. Tapi kalau cewek tatoan, wah itu keren katanya, luar biasa. Lalu gaul juga identik dengan gaya hidup hedonis, materialistis dan konsumtif. Ya, bergaya hidup mewah ya, walaupun susah ya, bayar uang sekolah tidak bisa tapi HP-nya harus mahal ya. Itu saya pernah lihat di tayangan YouTube ya. Dia menyombongkan HP-nya ya, tapi ketika dilihat rumahnya itu bisa dikatakan masih perlu pembenahan yang banyak. Artinya jauh dari layak, tapi HP-nya itu HP yang keren ya. Ngomongnya pakai bahasa gaul, nongkrong pun harus di mall, kafe gaul, clubbing sambil merokok black menthol, bahkan tidak sedikit yang mulai coba-coba narkoba ya. Bahkan saya pernah melihat sebuah tayangan di YouTube, saya tidak tahu ini bagaimana, YouTube atau TikTok itu ya. Ini bagaimana sampai bisa tidak disensor ya. Anak SD
ya, cewek yaitu mulai merokok, dia merokok dan ketawa-ketawa dia mulai merokok, dan dikatakan itu wah keren dia mulai merokok, keluarkan asapnya dan sebagainya. Akhirnya dihajarlah dia sama orang tuanya, ya. Jadi anak-anak sekarang ini banyak kali terseret dalam arus pergaulan yang bisa dikatakan sudah begitu rusak. Apalagi di zaman sekarang ini, Bapak Ibu yang hadir di sore hari ini mungkin bisa lebih memperhatikan lagi anak-anaknya, anak-anak muda yang saat ini harus belajar online, ya. Kasihan anak-anak kita ini dari pagi sampai sore mereka belajar online, dan ada kalanya juga mereka masuk di dalam aplikasi-aplikasi yang tidak mendidik. Nah, ini yang sangat berbahaya, ya. Jadi gaul juga diidentikan dengan dandanan yang funky, yang tidak pernah ketinggalan zaman atau tidak pernah ketinggalan mode, selalu mengikuti mode, ya. Nah, supaya biar tidak ketinggalan zaman, ya, kalau boleh tidak boleh telat update status. Di gambar itu ada anak-anak muda sekarang yang selalu aktif TikTok-kan, ya. Saya sendiri bingung waktu baca berita, ya. Saya penggemar baca berita online, jadi tidak perlu beli koran, ya. Jadi waktu saya baca itu ada iklan seperti ini. Apa ini, saya bilang, wah, TikTok, anak-anak sekarang goyangnya tidak karu-karuan. Saya bilang, wah, ini luar biasa, ya. Lalu berdandan ala anak muda sekarang, ya. Musik juga tidak pernah ketinggalan, mulai dari yang lembut sampai yang jingkrak-jingkrak, ya. Sampai dikatakan semua itu bisa hafal, ya. Apalagi kalau, ya, pas jatuh cinta, bawaannya nyanyi terus. Nah, yang di layar ini Bapak Ibu perhatikan, ya, ini anak-anak muda zaman sekarang suka sekali, ya. Saya ketik di Google untuk cari yang namanya band Korea. Begitu klik band Korea, keluar banyak sekali, luar biasa, ya. Film-film drakor, ya, yang tergres, yang banyak keluar ini di hobi. Bukan cuma orang-orang muda, ini banyak ibu-ibu juga hobi yang namanya cowok-cowok Korea ini, ya. Saya sampai tidak ngerti apa bagusnya, ya, tapi luar biasa mereka ini. Band BTS ini, saya tanya anak saya, opo nak band-band Korea itu, kasih tahu lengkap semua. Saya gumun, ya. Band-band BTS, EXO, Blackpink dan lain-lain ini saya tidak pernah tahu kalau tidak tanya anak ini. Tidak pernah terlambat mengikuti lagu-lagu terbaru. Apa yang mereka nyanyikan luar biasa, ya. Bahkan sampai anak-anak muda itu, ya, semua fashionnya mengikuti tren Korea, ya, luar biasa. Tidak heran, ya, mereka tahu banyak pemain utama, soundtrack lagunya, dan nanti kalau diajak chatting itu ngobrol dengan teman-temannya itu bisa nyambung karena mereka bisa up to date terus. Setiap hal yang berkaitan dengan Korea wajib tahu. Wah, luar biasa ini, ya. Nah, sekarang kita akan coba menelisik lebih dalam lagi, ya, berkaitan dengan tren pergaulan orang-orang muda, ya. Kenapa? Sebab banyak orang muda yang sekarang ini sudah salah memandang bagaimana fashion yang bisa dikatakan harusnya itu menutup seluruh tubuh, ini sudah disalah mengerti dengan dengan dalih gaul, ya. Nah, kita lihat sini, pakaian ditinjau dari perspektif Alkitabiah. Perjanjian Lama memandang asal pakaian dari adanya rasa malu yang dibangkitkan oleh dosa, ya. Oleh karena pakaian dipandang sebagai ungkapan kepribadian seseorang, maka ketelanjangan yang sudah dimulai dengan tidak mengenakan pakaian luar atau tidak mengenakan pakaian cukup seperti orang miskin, ini disebutkan di dalam Yesaya 58 ayat 7 dan Ayub 22 ayat 6. Masih ingat pada waktu manusia pertama kali berbuat dosa, ketika mereka terbuka mata mereka dan dilihat bahwa mereka tidak berpakaian, malu, ya, malu. Dan itu sebabnya Alkitab menyebutkan mereka menganyam daun, ya, dedaunan yang digunakan untuk menutup tubuh mereka, ya, menutup tubuh mereka. Nah, ketika dosa ini sudah mulai menjalar kepada orang-orang, manusia-manusia di seluruh dunia, ya, dikatakan di sini mengenakan pakaian ini menjadi sebuah hal yang bisa dikatakan tidak lagi sebuah hal yang wajib dilakukan, ya. Karena apa? Pada waktu orang menampakkan apa yang seharusnya tidak ditampakkan, itu dianggap keren. Nah, coba bayangkan, di zaman Alkitab seluruh tubuh itu ditutupi, ya.
Bahkan orang yang tidak tertutup tubuhnya, itu orang-orang yang bisa dikatakan miskin, ya, itu malu, ya. Jadi orang yang demikian ini akan merasa malu. Karena apa? Tidak bisa menutup tubuhnya dengan layak. Nah, haruskah wanita menyembunyikan kecantikannya? Nah, Josh Simonton katakan demikian. Wanita itu suka mode, ya. Ini seorang perancang busana, ya. Wanita senang untuk mengekspresikan ciri pribadinya, terlihat penuh percaya diri, memperbaiki penampilan, dan menurut saya dengan begitu Anda memperlihatkan respek terhadap diri sendiri dan terhadap orang-orang di sekitar Anda, ya. Dandanan telah lama diakui sebagai cara wanita untuk mengekspresikan sifat kewanitaan, memperbaiki penampilan, dan menambah rasa percaya diri. Jadi fashion ini dari masa ke masa, kalau Bapak Ibu perhatikan, saudara-saudara orang muda perhatikan, ini selalu mengalami perubahan zaman, ya. Dan dikatakan di sini oleh pakarnya, ya, perancang busana, dikatakan wanita itu suka mengekspresikan diri. Jadi kalau wanita ini dia bisa menunjukkan fashionnya, ya, bajunya seperti apa, ini dia merasa pedenya itu meningkat. Apalagi kalau bajunya itu mahal, ya, bajunya itu terkenal, bermerek, ya, mereka akan merasa bahwa ini loh saya. Nah, itu dia. Nah, kita akan lihat sekarang beberapa model pakaian wanita dari zaman ke zaman, ya. Seperti apa ini? Lihat ini. Pakaian muslimah, sengaja ini saya tampilkan untuk menjadi pembanding, ya. Kenapa? Karena seringkali kita kaum Nasrani, umat-umat Tuhan ini dianggap sebagai kaum yang, ya, mohon maaf dikatakan, suka menonjolkan aurat, ya. Sedangkan di dalam keyakinan saudara-saudara kita kaum muslim, mereka sangat mengutamakan kesopanan di dalam berpakaian atau berpenampilan, ya. Itu sebabnya pakaian muslimah ini, ya, biasanya itu tertutup seluruhnya, ya, terkecuali hanya wajah saja yang nampak, ya. Nah, ini dia. Ini pakaian di zaman Alkitab, ya. Saudaraku orang muda, perhatikan, tertutup semua. Bahkan, ya, mereka mengenakan yang seperti digambar ini, kerudung. Dan ini ada di zaman Alkitab, ya. Nah, sekarang fashion dulu, lihat ini. Fashion dulu itu bisa dikatakan, ya, baguslah, tertutup semua walaupun tidak mengenakan kerudung atau hijab, tetapi paling tidak, apa ini bahasanya, long dress ke apa namanya, ya, long dress, ya. Ini saya didampingi Bu Pendeta yang ngerti fashion, saya tidak ngerti ini, ya. Jadi ini fashion zaman dulu, ya. Orang kalau pakai sekarang, ya, saya ingat ketika Bu Pendeta ikut pelatihan di Healing Way, ya, itu roknya itu sampai sapu-sapu lantai, ya. Saya bilang, waduh, ini balik nih zaman biyen iki. Jadi itulah yang digunakan, ya. Jadi roknya itu panjang sampai menutupi mata kaki, ya. Dan kemudian tidak ada baju-bajunya itu yang ketat seperti itu, tidak ada, ya. Semua itu longgar seperti ini. Ini old fashion. Nah, sekarang coba lihat fashion zaman now, ya. Saya coba mencari fashion zaman now di internet. Coba lihat yang saya dapat. Rok panjang terbelah. Ini betul memang seluruh tubuh memang ketutup, tapi sangat ketat. Dan betul dia panjang sampai kaki, tapi belum selesai dijahit sudah diambil. Makanya saya bilang, loh, kok mau ini pakaian yang terbelah seperti ini, ya. Kemudian kita lihat di sini. Ini yang saya dapatkan di internet. Coba lihat, ini fashion disaster namanya. Wanita sekarang tidak segan memamerkan BH-nya, ya. Bapak Ibu tahu BH. Pada hakikatnya, pakaian dalam atau underwear, semisal bra, itu adalah penunjang penampilan wanita agar terlihat prima, ya. Dan karena disebut sebagai underwear, pakaian dalam, tabu hukumnya kalau sampai terlihat dari luar, apalagi kalau sampai dilihat orang banyak. Nah, selain tidak sedap dipandang, juga akan membuat orang menyimpulkan yang tidak-tidak terhadap para wanita yang memamerkan pakaian dalamnya. Coba bayangkan, bagaimana yang harusnya tertutup, tidak terlihat, ini justru diperlihatkan, ya. Nah, ini dia. Fenomena yang terlihat sekarang adalah banyak wanita yang cuek dan tidak merasa risih saat memamerkan pakaian dalamnya di tempat-tempat umum seperti mall, terminal, bandara, bahkan rumah sakit. Bayangkan, jadi yang seperti ini dianggap gaul.
Yang seperti ini dianggap sebagai sebuah tren mode yang membuat banyak orang merasa, loh saya keren. Ya. Ini juga busana transparan, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, nampak dalamnya semua. Ini berpakaian tapi seperti telanjang, ya. Ini dia tank top. Ya, tank top, saya coba cari, ya, saya tanya Bu Pendeta, apa itu tank top? Itu tank top seperti ini. Jadi apa istilahnya? Hanya apa ini? Nggak ngerti lah. Pokoknya seperti ini katanya tank top. Ya. Ini busana berleher rendah, ya. Jadi tidak tahu ini jenis apa. Berpakaian tapi telanjang, ya. Lihat ini busana ketat. Ya. Saya dapatkan di internet sampai terheran-heran. Kok ada yang seperti ini, ya? Ini fashion semua ini. Berpakaian juga tapi telanjang. Ini jilbab dan legging. Legging, ya. Legging ini seperti baju olahraga atau apa, saya tidak paham ya. Tapi yang jelas dikatakan di sini, kenapa namanya jilbab, ya? Saya coba cari tahu apa ini jilbab, ya. Jilbab itu apa Bu Pendeta bilang? Press body. Nah, ini orang-orang muda, wanita yang paham seperti ini, ya. Jadi kalau di teologi Islam, ya, disebutkan yang namanya jilbab itu harus longgar. Itu nanti di akhir bulan saya akan bahas, ya. Itu akhir bulan, namanya wanita itu harus berpakaian tertutup dan longgar. Tidak boleh press body tadi atau ketat, nggak boleh. Nah, ini mengenakan jilbab tetapi semua nampak menonjol di mana-mana. Ini yang tidak benar, ya. Ini legging ini seperti ketat. Ini ketat, ya. Saya nggak ngerti ini gimana. Oke. Ini ada motif yang tidak sopan. Ini saya tidak tahu, ini artis kelihatannya, ya. Motifnya tidak sopan seperti ini. Ini dianggap keren, bayangkan, ya. Lalu ada yang namanya rok mini, ya. Rok mini itu di atas lutut, dan kalau di atas lutut sedikit ya masih bisa dipahami lah. Tapi kalau di atas lutut banyak lah, ini yang tidak bisa dipahami, ya. Nah, seperti ini. Ini artis-artis mengenakan yang seperti ini itu dianggap oke lah, tidak apa-apa karena memang artis, ya. Nah, ini lagi super mini, itu tidak tahu bagaimana, dalamannya kelihatan semua gimana itu, ya. Jadi yang jelas ini orang-orang muda seperti ini saya harap tidak ada di dalam gereja kita, ya. Nah, coba lihat ini kasus perkosaan sering terjadi. Pada hakikatnya, kasus-kasus atau kejadian pemerkosaan bersumber dari imajinasi laki-laki. Namun, para perempuan yang berpenampilan seperti inilah yang sesungguhnya mengundang terjadinya tindak perkosaan. Dan yang pasti pakaian seperti contoh-contoh tadi dapat menyebabkan storming, badai di pikiran laki-laki, ya. Jadi di sini ada banyak orang muda laki-laki, ya. Saya tidak tahu bagaimana pikiran adik-adik orang muda kalau melihat foto-foto seperti tadi, ya. Pada penampilan yang semacam itu, ini baru apa? Baru penampilan seperti itu. Bayangkan kalau itu terjadi di tengah-tengah kita sebagai umat Tuhan. Kita lihat di demo di Jakarta. Don't tell us how to dress, tell them not to rape. Ya. Jangan kasih tahu kami bagaimana harus berpakaian. Kasih tahu mereka jangan memperkosa, jangan melakukan tindakan tidak senonoh. Ya. Ini demo di Jakarta ini kaum wanita. Bukan rok kami yang salah, tapi otak kalian yang mini. Wah, bayangkan ini dia, ya, luar biasa, ya. Jadi inilah pergaulan zaman sekarang, ya. Ini korban mode yang membuat sehingga kaum muda sekarang sudah tidak lagi berpikir seperti yang Alkitab katakan tadi untuk menutup seluruh tubuh kita. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, khususnya anak-anak orang muda, mari kita lihat pembaruan cara kita harusnya berpakaian seperti apa. Di dalam Kejadian 3:21, saat Allah menciptakan Adam dan Hawa, Ia melingkupi mereka dengan jubah terangnya. Saat mereka jatuh dalam dosa, jubah itu tidak ada lagi pada mereka. Namun kembali Tuhan memberikan pakaian untuk, perhatikan ini, menutupi tubuh mereka. Inilah asal mulanya pakaian. Dulu saat Adam dan Hawa tidak berpakaian, mereka tidak kelihatan telanjang. Kenapa? Karena mereka mengenakan pakaian ilahi. Mereka tidak merasa malu. Tapi ketika dosa masuk, dikatakan mereka nampak ketelanjangan mereka. Dan Tuhan tidak membiarkan mereka. Dia membuatkan pakaian untuk menutup tubuh mereka, sehingga tidak nampak ketelanjangannya yang memalukan.
Inilah doktrin Alkitab. Alkitab katakan bahwa manusia ini punya akal budi, dan Tuhan mengaruniakan akal budi itu untuk digunakan dalam hal fashion, dalam hal berpakaian secara khusus. Bukan cuma laki-laki, bukan cuma perempuan, tetapi juga laki-laki harus tahu bagaimana memuliakan Tuhan dengan pakaiannya. Nah, ini ada cerita tentang seorang yang kerasukan setan, yang disebutkan bahwa dia telanjang selama dia kerasukan setan. Ya, namun setelah Yesus mengusir setan itu darinya, maka pria itu berpakaian dan menjadi waras. Bapak Ibu boleh buka di dalam Lukas 8 ayat 27 sampai 35. Ya. Jadi waktu dia kerasukan setan, dia tidak sadar, telanjang, tidak malu dia. Ya. Tapi ketika dia sadar, dia waras, dia mengenakan pakaian. Ya. Tapi ada sekarang orang yang tidak berpakaian dan sadar, ya, tidak malu. Coba bayangkan, ya. Ada contoh-contoh lain yang saya tidak mungkin tampilkan di sini, ya. Ketika saya coba mencari contoh-contoh pakaian sekarang ini, fashion sekarang ini, wah, luar biasa. Dunia internet keluarkan semua. Fashion mulai yang normal sampai yang abnormal keluar semua. Saya bilang bukan main. Ya, ini rencana setan supaya manusia tidak lagi merasa malu. Ya. Allah selalu mau menutupi ketelanjangan kita, namun setan selalu cenderung menelanjangi kita dan mengambil kewarasan kita. Jadi dalam menilai mode pakaian yang berkembang pun kita bisa melihat dari mana fashion itu berasal melalui prinsip yang mendasarinya. Fashion yang berasal dari Tuhan tidak pernah bersifat menelanjangi kita. Sebaliknya, model baju yang semakin buka-bukaan dan mengarah pada ketelanjangan bisa kita pastikan berasal dari si musuh. Setan mau supaya kita tidak lagi mengingat bagaimana tubuh kita ini, diri kita ini mencerminkan pencipta kita. Siapa kita? Orang-orang muda, kita ini adalah gambaran Tuhan. Jadi pada waktu saudara dan saya berpakaian, kita ini melambangkan Tuhan yang kita sembah, melambangkan siapa yang kita layani. Jadi kalau dikatakan tadi mengenakan pakaian-pakaian semacam itu, ya, ini saya berbicara sebagai seorang hamba Tuhan untuk anak-anakku orang muda, dan juga bagi orang-orang tua yang saat ini, ya, semoga di distrik Jember tidak ada. Tapi kalau saudara-saudara pergi ke kota-kota besar, saya pernah, ya, pulang kampung ke Manado, ke kampung halaman istri saya. Ketika saya masuk di mall, ya, saya perhatikan, ya ampun Gusti, ya, ini luar biasa, ini kota, ya. Jadi mereka mengenakan pakaian yang bisa dikatakan fit itu ketat, ya, kemudian pendek dan sangat tidak press body, ya, sangat tidak sopan, ya, dan saya pikir tidak sepantasnya dipakai. Dan sangat heran ketika saya memasuki sebuah gereja, ya, sebuah gereja yang besar di kawasan Manado, ya. Saya dapati di dalam gereja sudah datang terlambat, pakai hak tinggi, bunyinya cetak-cetok, masuk karena full di belakang. Kan di gereja itu tempat yang VIP itu di belakang, saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara ke gereja, tempat yang penuh lebih dulu itu biasanya di belakang. Coba bayangkan. Jadi mereka yang terlambat, ya, biasanya harus mau tidak mau duduk di depan. Ya, itu pun kalau tidak rasa malu, mereka akan duduk di luar. Tapi karena mereka mau beribadah, sudah datangnya telat, ya, dengan menggunakan fashion yang ala kadarnya, mereka masuk ke dalam gereja dan semua mata memandang, luar biasa. Ini di dalam gereja. Dengan kondisi yang semacam ini, yang seperti yang saya sebutkan tadi, fashion bukan cuma merambah orang-orang dunia, tetapi juga merambah orang-orang muda kita di dalam gereja. Bahkan bukan cuma orang muda, orang-orang tua pun, orang-orang yang sudah berkeluarga pun kadangkala lupa siapa diri mereka dan mengenakan busana-busana yang seperti ini ke dalam gereja. Nah, pandangan tentang fashion ini harus dirubah total mulai saat ini. Yang dulu dianggap sebagai satu karya seni belaka,
Sekarang umat Tuhan harus memandangnya sebagai jebakan setan untuk kaum wanita. Tidaklah cantik untuk mengenakan fashion yang sebenarnya berasal dari setan, bukan? Jadi harus ada selektif ya bagi kaum orang tua. Kalau mau belikan baju anak-anaknya ya, biarlah prinsip Alkitab kita boleh gunakan ya. Walaupun tidak mengenakan old fashion kayak yang lalu, long dress ya, aduh Pak ketinggalan zaman, anakku kayak emak-emak, kayak tante-tante. Ya harus paling tidak ya, walaupun mengikuti mode, mengikuti zaman, tapi jangan sampai keterlaluan ya, sehingga nampak tidak layak ya kita gunakan sebagai umat Tuhan. Nah ini kita lihat fakta mendasar otak pria. Pria tercipta dengan sebagian besar dari otaknya berorientasi pada seks. Bagian otak pria yang terarah pada seks ini 2,5 kali lebih besar daripada yang terdapat dalam otak wanita. Dan tidak hanya itu, namun pada permulaan masa puber, para pria memproduksi 20-25 kali lebih banyak hormon testosteron dibandingkan dengan saat mereka mulai memasuki usia 10 tahun ke atas. Hormon ini bekerja sebagai bensin yang membuat para pria hampir tidak mungkin untuk berhenti memikirkan tentang bagian tubuh wanita dan seks. Itulah alasan mengapa cara berpakaian wanita yang terlalu terbuka dan ketat memicu fantasi dan pikiran jorok dari seorang pria. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa bagian otak pria yang satu ini sangat dipengaruhi oleh daya tangkap visual mereka. Tentu saudara-saudara pernah mendengar satu ungkapan bahwa wanita distimulan oleh perasaan ya, hati ya, tetapi pria distimulan oleh apa? Visual, pandangan. Jadi inilah yang membuat sehingga antara pria dan wanita itu berbeda. Pria ada yang namanya cinta pandangan pertama, langsung lihat langsung suka, ada itu. Tapi wanita itu tidak bisa, langsung lihat langsung suka belum tentu bisa. Wanita itu main perasaan. Makanya dikatakan tadi, pria dengan wanita itu beda. Pria lebih banyak mengandalkan apa? Pandangan. Dan inilah yang membuat banyak sekali orang-orang muda pria jatuh dalam hal ini. Kita lihat di dalam buku Rumah Tangga Advent. Banyak pikiran berdosa yang tidak akan pernah muncul sebenarnya jika saja para wanita menjaga posisinya untuk tetap berada dalam setiap koridor kesantunan dan kesederhanaan. Wanita mungkin pada dasarnya tidak memiliki niat atau motif jahat. Namun tanpa disadari, merekalah yang justru menimbulkan dorongan yang semakin kuat pada para pria yang sudah tergoda, yang membutuhkan pertolongan dari setiap orang yang bergaul dengan mereka. Ron Hubbard katakan, semua ada namanya sebab dan akibat. Ada sebab, ada akibat. Di demo yang saya dinyatakan tadi, yang saya sudah tampilkan tadi, tell them, katakan kepada mereka, jangan katakan kepada kami bagaimana harus berpakaian. Ya. Katakan mereka supaya tidak berpikiran kotor. Lah, yang membuat siapa? Ya. Kalau tidak ada sebab, tidak ada akibat. Ya. Tidak ada yang membuat, tidak akan ada sesuatu yang membuat hal itu terjadi, yang negatif tadi. Itulah sebabnya Rumah Tangga Advent, Ron Hubbard dengan jelas memberikan sebuah nasihat kepada kita, khususnya kaum wanita, entahkah orang muda, entahkah orang atau wanita yang sudah berkeluarga, ya. Tetap jaga koridor kesantunan dan kesederhanaan, karena yang demikianlah yang berkenan di hadapan Tuhan. Lantas pakaian seperti apa yang harus kita kenakan sebagai wanita Kristen? Ingatlah prinsip yang satu ini. Pakaian yang menggoda, yang hampir menunjukkan atau memungkinkan semakin banyak bagian tubuh terbuka, adalah seperti rokok gratis bagi seorang yang sedang berjuang untuk berhenti merokok. Bayangkan ini. Pakaian yang tidak transparan, tidak ketat, tidak buka-bukaan, tidak menyolok, merupakan beberapa panduan dalam memilih pakaian. Jadi kalau kaum wanita hobinya shopping, membeli pakaian, carilah pakaian yang seperti yang saya katakan ini, ya. Bukan kita ini mau seperti nampak emak-emak, tante-tante yang ya istilahnya hanya
pakai, kalau emak-emak di rumah kan hanya biasa pakai daster ya, baunya sudah bukan lagi bau nona-nona. Kalau bau nona-nona kan bau harum karena waktu mau pacaran semprot sana sini ya. Tapi kalau sudah emak-emak ya baunya paling minyak tawon ya, bau minyak kayu putih dan lain sebagainya ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Karena apa? Orang-orang muda seringkali tidak memahami hal ini. Dan apa yang terjadi berikutnya ya bisa dikatakan tidak bisa menyalahkan karena kitalah yang memulaikan ya. Nah, di dalam amanat kepada orang muda katakan demikian. Bagaimana bisa seseorang yang sudah merasakan kasih Kristus dipuaskan dengan fashion? Hati saya begitu sakit melihat mereka yang mengaku sebagai pengikut juru selamat yang lembut dan rendah hati begitu menggebu-gebu untuk menyesuaikan diri dengan standar berpakaian dunia. Terlepas dari pengakuan akan iman mereka, mereka begitu sulit untuk dibedakan dari orang yang tidak percaya. Camkan ini anak-anak orang muda, bahkan umat-umat Tuhan yang wanita pada umumnya yang dewasa. Perhatikan ini ya. Bagaimana kita bisa dibedakan dengan dunia ya. Sementara saudara-saudara kita kaum muslim, mereka mengenakan pakaian yang tertutup ya. Ini saya bicara secara umum ya, karena ada juga di antara mereka yang mengenakan pakaian yang ya bisa dikatakan seperti dunia layaknya. Tetapi ada aturan tegas di dalam dogma mereka bahwa seorang wanita tidak boleh menampakkan auratnya dan harus ditutup sehingga tidak menyebabkan orang lain berdosa. Nah, coba lihat ini kutipan amanat kepada orang muda. Nasihat Nyonya White, hamba Tuhan kepada kita orang muda. Coba perhatikan ya. Dikatakan mereka begitu sulit dibedakan dari orang yang tidak percaya. Karena apa? Kita orang-orang yang percaya nampak sama dengan mereka. Terus apa yang kita mau bawa? Apa yang akan kita sampaikan kepada mereka? Saat kita menyampaikan kebenaran kepada mereka, sementara kita berpakaian tidak sewajarnya sebagai umat Tuhan, tidak ada sesuatu yang kita bisa bawa untuk memberikan sebuah pengharapan kepada mereka di luar Advent. Saudaraku orang muda, umat yang dikasihi Allah, Tuhan mengetuk pintu hati kita sore hari ini ya. Saya percaya bahwa pergaulan orang muda sekarang ini ya masih di dalam kontrol ya. Karena orang-orang muda kita masih mau mengikuti ya pembahasan-pembahasan seperti saat ini. Ya, saya berharap walaupun kita berada di dunia, tetapi jangan sampai kita menjadi sama dengan dunia. Kita lihat sekarang, Alkitab tidak secara terperinci membahas pemakaian kosmetik. Namun ada cukup banyak bukti bahwa hal ini atau bentuk dandanan tidaklah dilarang oleh Allah. Jadi selain berkaitan dengan fashion pakaian, ini saya juga ingin membahas sedikit tentang kosmetik ya. Ada beberapa ayat Alkitab yang secara langsung membahas dandanan kaum wanita. Paulus menulis, "Aku ingin agar wanita-wanita berdandan dengan pakaian yang ditata dengan baik." Nah, jika wanita berdandan dengan kesahajaan dan pikiran yang sehat, hal itu bisa menunjukkan bahwa wanita itu merespek Allah, menghormati Allah. Nah, apabila wanita Kristen mempercantik diri dengan cara yang bersahaja, hal itu bisa memberikan citra positif bagi sidang dan ajaran Allah. Nah, apakah haram hukumnya kalau kita mengenakan atau menggunakan kosmetik? Ya. Kosmetik yang bisa dikatakan normal atau wajar ini tidak masalah ya. Tetapi janganlah kita kemudian mengenakan kosmetik yang berlebihan dalam dandanan kita setiap hari, apalagi bila mana kita menghadap Tuhan ya. Saya mau nanya kira-kira apakah nanti mungkin bisa didiskusikan ya, apakah kosmetik ini sesuatu yang tidak diperkenankan di dalam gereja kita? Tidak ya. Kosmetik ini adalah apa istilahnya kalau bahasa make up ya, makeover, membuat apa? Membuat lebih ya. Ini arti kata make up. Nah, ini biasa digunakan ya dari awalnya sejarahnya ini digunakan oleh mereka yang parubaya ya. Jadi mereka yang bisa dikatakan, mohon maaf, ini sudah mulai mengendur, ini pipinya sudah mulai keriput, lalu matanya sudah mulai
ada kantong mata dan lain sebagainya, supaya tidak nampak tua sekali. Itu perlu di makeover, ditingkatkan lagi lah dia punya penampilan. Itu gunakan bedak lah dan lain sebagainya. Tapi lihat sekarang orang-orang muda masih fresh ya, masih kenceng semua, tapi make upnya lebih menor dari mak-mak. Ya, ini dia. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Artinya ada waktunya ya, ada waktunya kita menggunakan itu. Nah, ini dia penggunaan kosmetik ya, lipstick, kemudian riasan di muka seperti ini ya. Mau warnai rambut ya. Coba lihat ini seperti pelangi rambutnya ya. Ini apalagi ada, saya pernah lihat ketua jemaat ya, memang wanita ya, ketua jemaatnya wanita. Lalu dia warnai rambutnya ya seperti bule, jadi masuk orang langsung lihat semua ya. Karena apa? Orang lokal tapi dandanan interlokal. Internasional ya. Mau warnai rambutnya luar biasa ya. Nanti kita akan diskusikan seperti apa itu ya. Selain itu, terlalu memperhatikan penampilan dapat mengarah pada sikap yang tidak baik. Ya, dewasa ini di banyak tempat ada wanita-wanita yang dengan genit bersolek untuk menarik perhatian kepada diri sendiri dengan cara yang tidak bersahaja. Sebaliknya, wanita Kristen sama sekali menghindari penyalahgunaan dandanan seperti itu, tetapi berupaya untuk berpikiran sehat, murni dalam segala urusan pribadi mereka. Artinya apa? Dalam porsi yang wajar is okay, tapi jangan sampai over, kelebihan yang pada akhirnya kita mempermalukan nama Tuhan. Wanita yang saleh memahami bahwa meskipun mereka memilih untuk menggunakan dandanan lahiriah, kecantikan sejati mereka adalah manusia batiniah yang tersembunyi, dan hal itu tercermin dalam sikap dan pembawaan mereka. Wanita yang memilih gaya berpakaian dan kosmetik secara bijak akan memuliakan penciptanya dan membuat dirinya dihormati orang. Ya, itu makanya anak-anak orang muda berdandan sewajarnya ya. Bagi ibu-ibu ya boleh berdandan karena memang sudah ibu-ibu ya, sudah mulai keriput dan lain sebagainya. Boleh berdandan, tapi tidak berlebihan. Menjadi kesimpulan, remaja Kristen yang gaul adalah remaja yang mengikuti perkembangan zaman, entah teknologi, mode, fashion dan sebagainya, tetapi tetap selektif dengan memperhatikan prinsip-prinsip firman Tuhan ya. Apakah itu berguna membangun diri sendiri dan orang lain, apakah itu mempermuliakan Tuhan atau tidak. Boleh ikuti tren, boleh ikuti perkembangan zaman, but ada tetapinya, jangan melupakan identitas kita, siapa kita ya. Jadi jangan pernah lupakan itu. Prinsip 3K, yaitu prinsip kegunaan, konstruktif, dan kemuliaan Allah. Pikirkan itu ya. Apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Apakah itu memuliakan Allah atau tidak? Tapi kalau itu justru mempermalukan Tuhan, justru itu membuat batu sandungan ya, jadi pergunjingan, jadi omongan orang, lebih baik tidak. Gunakanlah apa yang baik, yang bisa membangun, yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Karena hidup kita ini bukan sekedar berbicara tentang diri sendiri, tetapi juga tentang orang lain. Nah, memang sore ini penekanan yang saya sampaikan ini lebih banyak mengarah kepada kaum wanita ya. Tetapi saya berharap juga bagi kaum pria ya, ini yang bapak-bapak ini bisa memberikan nasihat yang baik kepada anak-anaknya, anak gadisnya barangkali ya, kepada istrinya. Kalau istrinya mulai sudah ndak di jalurnya ya, ingatkan kan seperti itu ya. Penekanan yang diambil ini memang perempuan ya, tapi dalam kaitan berdandan dengan pantas dan sopan ya. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari katakan, hendaklah kaum wanita menghias dirinya dengan sederhana dan memakai pakaian yang sopan. Dalam konteks ibadah juga, walaupun perempuan mengikuti mode, tapi harus mementingkan berdandan dengan perbuatan baik. Tidak ada yang salah dengan kecantikan luar, karena kecantikan luar itu anugerah, itu berkat Tuhan ya. Ndak selayaknya ditutupi ya. Itu berkat Tuhan, disyukuri. Tapi yang ingin ditekankan oleh Petrus, bahwa seorang wanita Kristen harus lebih mementingkan kecantikan dalam, inner beauty ya, daripada kecantikan luar ya. Banyak orang yang ndak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan ya.
Ada orang yang minder, aduh saya hitam, saya jelek. Saya bilang, siapa bilang kamu jelek? Ya, ada orang yang bilang itu mutiara hitam, lebih mahal loh, ya, daripada mutiara yang putih itu. Loh iya, kenapa? Karena banyak orang yang sekarang ini memberikan standar kecantikan. Nek kulite putih, bening ki ayu, sopo sing ngomong. Nek ireng opo gak ayu, dia cari sopo. Artinya Tuhan menciptakan kita itu sempurna, ya. Jadi bagi kamu yang putih, syukuri dengan apa yang Tuhan berikan. Tapi bagi kamu yang berkulit lebih gelap, oh itu begini. Karena apa? Kecantikan seseorang itu relatif, ya. Ada orang yang menghargai kecantikan itu hanya dari sisi luar. Yang memberikan standar seperti ini siapa? Masyarakat, ya. Nek wonge putih, rambut lurus, ini mesti ayu, ya. Belum tentu, karena apa dibilang inner beauty, ya. Ada orang yang kecantikan secara luar itu bagi sebagian orang atau masyarakat luas itu begini luar biasa, tapi dalamnya rusak banyak. Makanya dikatakan Tuhan mau supaya kita ini tidak memperhatikan penampilan fisik saja, tetapi juga penampilan dari dalam, ya. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4 katakan, janganlah kecantikanmu hanya kecantikan luar, seperti misalnya menghias rambut, memakai perhiasan, atau berpakaian mahal-mahal. Sebaliknya, hendaklah kecantikanmu timbul dari dalam batin, budi pekerti yang lemah lembut dan tenang. Itulah kecantikan abadi yang sangat berharga menurut pandangan Allah. Setiap wanita Tuhan jadikan cantik. Mau dia putih, kuning langsat, hitam, coklat, pokoknya ngene kabeh ning ngarepe Gusti Allah. Adik-adikku orang muda, jangan minder dengan penampilan diri atau penampilan fisikmu. Tuhan menjadikanmu semua cantik, karena Tuhan menjadikan kita segambar dengan dirinya. Jadi yang terpenting adalah sebagaimana firman Tuhan, kecantikan timbul dari dalam batin. Dan semua itu yang membuat seseorang itu begini, berharga di mata Tuhan dan sesama. Harry Miller katakan, all progress occurs because people dare to be different. Semua kemajuan terjadi karena orang berani tampil beda. Maksudnya, kalau kita mau tampil beda dengan dunia, pasti akan ada kemajuan yang bisa didapat. Jangan mau menjadi sama dengan dunia. Dunia ini sudah rusak dengan segala hal yang ada di dalamnya. Saudaraku dan saya sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk berbeda dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Semoga Tuhan memberkati kita, dan biarlah apa yang saya boleh sampaikan sore hari ini